Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Alhamdulillah wa syukurillah ayyuhal ikhwah wal akhwat, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan malam hari ini kita melanjutkan pembacaan tafsir Al-Mukhtasar fi Tafsiril Qur'anil Karim, yang mana pada pertemuan terakhir kita telah sampai pada tafsir surat Al-Insan ayat 26. Dan pada saat ini kita memasuki tafsir ayat yang ke-27. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna haula'i yuhibbunal 'ajilata wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Nahnu khalaqnahum wa shadadna asrahum wa idza syi'na baddalna amthalahum tabdila. Inna hadhihi tadhkirah faman syaa'a ittakhadha ila rabbih sabila wa ma tasyaa'una illa an yasha'a Allah innallaha kana 'aliman hakima yudkhilu man yashaa'u fi rahmatihi wadh-dhalimina a'adda lahum 'adzaban alima. Qala Allah Ta'ala, inna haula'i yuhibbuna al-'ajilata wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Maknaha, inna haula'il musyrikin yuhibbuna al-hayata ad-dunya wa yahrisuna 'alaiha. Sesungguhnya mereka orang-orang musyrikin mencintai kehidupan dunia dan bersemangat terhadapnya. Wa yatrukuna wara'ahum, dan mereka meninggalkan di belakang mereka, yaitu yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Wa huwa yaumun tsaqil, dan dia hari kiamat adalah hari yang berat. Lima fihi minasyada'idi wal mihan, dikarenakan apa yang ada di dalam hari kiamat dari kedahsyatan dan ujian. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kondisi orang-orang musyrikin, yang mana kondisi mereka itu sangat mencintai kehidupan dunia ini dan bersemangat untuk mengumpulkannya, bersemangat untuk mencarinya. Sedangkan kehidupan akhirat mereka lalaikan dan biarkan serta mereka tinggalkan, tidak memperdulikan. Padahal kehidupan akhirat, kehidupan hari kiamat itu kehidupan yang sangat berat, lebih berat daripada kehidupan yang ada di dunia ini berkali lipat. Dikarenakan apa yang ada pada hari kiamat, dari kedahsyatan kejadian hari kiamat, kemudian ujian-ujian yang menimpa manusia pada hari kiamat, dari mulai melihatnya langit bumi hancur, kemudian dibangkitkan dan dihidupkan lagi manusia dari alam kubur, lalu mereka dengan tunduk dikumpulkan di mauqif, di padang mahsyar, menanti hisab, menanti perhitungan. Dalam penantian tersebut manusia tersiksa, manusia merasakan azab. Kemudian ketika ditimbang amalannya, kemudian ketika menerima catatan amalannya, kemudian melewati sirat, ini semua adalah ujian dan cobaan yang harus manusia lalui pada hari kiamat. Sedangkan kondisi orang-orang musyrikin itu melalaikan itu semuanya dan meninggalkannya.
Dan ini teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah peringatan bagi kaum muslimin supaya tidak meniru dan mengikuti kondisi orang-orang musyrikin yang hanya mementingkan kehidupan dunia dan melalaikan kehidupan akhirat. Supaya kaum muslimin ini menjauhi apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Qala Allah Ta'ala, nahnu khalaqnahum wa syadadna asrahum wa idza syi'na baddalna amthalahum tabdila. Maknanya, nahnu khalaqnahum, kami telah menciptakan mereka, wa qawwaynahum khalqahum bitaqwiyati mafasilihim, dan kami menguatkan penciptaan mereka dengan menguatkan persendian-persendian mereka, wa a'dha'ihim, dan anggota-anggota tubuh mereka, wa ghairiha, dan yang lainnya. Wa idza syi'na, dan jika kami menghendaki, ihlakahum, penghancuran mereka, wa ibdalahum, dan penggantian mereka, bi amsalihim, dengan makhluk yang semisal dan mereka, ahlaknahum wa badalnahum, niscaya kami akan membinasakan mereka dan mengganti mereka dengan yang lainnya. Maksudnya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala dialah yang telah menciptakan mereka, yaitu manusia, termasuk di dalamnya adalah orang-orang musyrikin. Menciptakannya dengan begitu sempurna berupa kekuatan persendian-persendian mereka dan anggota-anggota tubuh mereka. Dan ini adalah satu anugerah dan nikmat yang Allah berikan kepada umat manusia. Manusia diciptakan dengan penciptaan yang sempurna, memiliki persendian. Seandainya manusia tidak memiliki kelenturan persendian, mungkin bayangan kita seperti apa? Seperti robot kaku, ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan persendian yang lentur tapi kuat, ya. Padahal di setiap benda, daerah yang paling lunak atau paling lemah adalah daerah persendian. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan persendian kepada manusia, dan persendian tersebut sangat kuat, bisa menahan beban seberat tubuh manusia, bahkan lebih. Ini menunjukkan anugerah Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa terhadap penciptaan manusia. Hal ini untuk mengingatkan supaya manusia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi orang-orang musyrikin tidak mau mensyukurinya. Dan seandainya Allah Subhanahu wa taala membinasakan orang-orang musyrikin yang ada di muka bumi ini, itu adalah hal mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengganti dengan makhluk yang lain yang lebih taat, itu lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah tidak melakukan hal tersebut. Karena apa? Perhatikan ayat setelahnya. Qala Allah taala, inna hadhihi tadhkirah faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila. Inna hadhihi surah mau'izatun wa tadhkir. Sesungguhnya surat ini adalah pelajaran dan pengingat. Ini sebagai pelajaran dan pengingat bagi manusia, bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Faman syaa'a, maka barang siapa yang berkehendak, ittikhadha tariqin, mengambil jalan, tusiluhu ila ridha rabbih ittakhadhaha, yang mengantarkan dia kepada ridha Rabbnya, ridha Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia akan mengambilnya. Maksudnya adalah bahwa apa yang telah Allah sebutkan dalam surat ini secara khusus dan dalam surat-surat yang lainnya dalam Al-Quran, itu adalah pelajaran bagi manusia, sebagai pengingat bagi manusia. Siapa yang ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala tentu akan mengambil pelajaran tersebut, tentu akan ingat
dengan pengingat tersebut. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan kepada umat manusia dengan sejelas-jelasnya tariqal haq, jalan yang lurus dan benar, serta menjelaskan dengan sejelas-jelasnya tariqal ghiwayah wal batil, jalan yang menyimpang dan jalan yang batil. Ini sudah Allah jelaskan, tinggal manusia mana yang mau dia pilih dan mana yang dia ambil. Qala Allah Ta'ala, "Wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Innallaha kana 'aliman hakima." Maknaha, "Wa ma tasha'una ittikhadha tariqin ila ridallahi." Dan kalian tidak menghendaki jalan yang menghantarkan kalian kepada ridha Rabb kalian, illa an yasha Allahu dzalika minkum, kecuali Allah menghendaki hal itu dari kalian. Fal amru kulluhu ilaih, maka segala urusan semuanya kembali kepada Allah. Innallaha kana aliman bima yasluhu li'ibadihi, sesungguhnya Allah Ta'ala maha mengetahui terhadap apa yang patut dan layak untuk hambanya, wa bima la yasluhu lahum, dan apa yang tidak patut dan layak untuk hambanya. Hakiman, maha bijaksana fi khalqihi wa qadrihi wa syar'ih. Allah Ta'ala maha bijaksana dalam penciptaannya, dalam takdirnya, dalam syariatnya. Maksudnya adalah bahwa manusia itu memiliki kehendak untuk mengikuti yang baik dan kehendak untuk mengikuti yang buruk, sehingga manusia ini tidaklah dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bisa kita rasakan. Setiap kita beraktivitas, adakah yang memaksa kita untuk melakukan aktivitas tersebut? Tidak ada. Ya. Kita ingin ke masjid, nggak ada yang memaksa. Atau orang bermaksiat melakukan maksiat juga nggak ada yang memaksa. Akan tetapi di depan kita semuanya, yang hak sudah jelas, yang batil sudah jelas. Supaya manusia tidak ada alasan lagi kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kehendak kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala itu bukanlah kehendak yang berdiri sendiri, akan tetapi kehendak kita mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah termasuk bagian daripada beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala itu merupakan rukun iman yang keenam. Tidak sah iman seseorang kecuali disertai atau kecuali dengan beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara bagian daripada beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala adalah mengimani masyiahnya Allah taala, mengimani kehendaknya Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah taala memiliki kehendak yang mana kehendak Allah Subhanahu wa taala ini pasti terjadi. Tidak ada satupun yang lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang baik maupun yang buruk semuanya adalah sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Masyaallahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan pernah terjadi. Sebagaimana dikatakan oleh salah satu ulama, masyaallahu kana wa illam asya. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi meskipun aku tidak menghendakinya, tidak menginginkannya. Wa ma asya'u lan yakun atau lam yakun hatta yasha Allah. Dan apa yang aku kehendaki tidak akan pernah ada sampai Allah menghendakinya.
Ini adalah kehendak seorang hamba dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Manusia memiliki kehendak. Allah Subhanahu wa taala memiliki kehendak. Hanya saja kehendak manusia selalu mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam hadis ini, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Innallaha kana aliman hakima. Qala Allah taala yudkhilu man yasha'u fi rahmatih wadh-dhalimina a'adda lahum 'adzaban alima. Maknanya yudkhilu man yasha'u min ibadihi fi rahmatih. Allah memasukkan siapapun yang Dia kehendaki dari hambanya ke dalam rahmatnya. Yang dimaksud dengan memasukkan ke dalam rahmatnya yaitu memasukkan ke dalam Islam, memasukkan ke dalam hidayah, menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala yang paling besar di dunia ini adalah berupa Islam, berupa sunnah dan hidayah. Maka siapapun yang masuk Islam, siapapun yang mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW, maka dia telah mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala di dunia ini yang paling besar. Sedangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala di akhirat adalah berupa ampunan Allah Subhanahu wa taala serta perlindungan Allah Subhanahu wa taala bagi hambanya dari azab-azabnya yang sangat pedih serta memasukkannya ke dalam surganya. Itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Wadh-dhalimina a'adda lahum 'adzaban alima wa a'adda lidh-dhalimina li anfusihim. Yudkhilu man yasha'u min 'ibadihi fi rahmatihi fayuwaffiquhum lil imani wal 'amali shalih. Lalu Allah memberi taufik mereka untuk beriman dan beramal saleh. Wa a'adda lidh-dhalimina, dan Allah menyiapkan bagi orang-orang yang zalim li anfusihim untuk diri mereka bil kufri wal ma'asi, dikarenakan kekufuran dan kemaksiatan mereka, azaban muji'a. Allah menyiapkan azab yang menyakitkan fil akhirah, di akhirat, wa huwa adzabun nar, dan dia adalah siksa neraka. Perhatikan di sini ayyuhal ikhwah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa semua telah Allah taala jelaskan, yang benar maupun yang batil, yang hak maupun yang sesat, ya, yang jalan lurus maupun jalan menyimpang, semua Allah Ta'ala jelaskan, serta akibat-akibatnya pun Allah Ta'ala jelaskan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa sebagian manusia menghendaki kebaikan dan mengikutinya, sebagian manusia berpaling dari kebaikan dan menjauhinya. Dan masing-masing kelompok tersebut Allah Ta'ala telah menyiapkan tempat serta balasan untuk mereka. Adapun orang yang beriman, adapun orang yang mengikuti kebenaran, maka pada hakikatnya mereka telah mendapat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah menghendaki mereka mendapat hidayah. Allah menghendaki mereka untuk selamat. Ini adalah akhir tafsir dari surat Al-Insan. Fawaid atau pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat-ayat tersebut yang kita baca, yaitu khatarut ta'alluqi bid dunya wa nisyanil akhirah. Bahayanya selalu sibuk dengan dunia dan melupakan akhirat. Padahal tujuan manusia di dunia ini adalah untuk hari esok di akhirat, mencari bekal untuk hari esok, bukan untuk mengumpulkan dunia. Pelajaran yang kedua, bahwa hamba atau manusia itu memiliki kehendak, memiliki keinginan, tidaklah terpaksa.
Dan Allah Subhanahu wa taala juga memiliki kehendak. Allah memiliki iradah, keinginan. Antara kehendak hamba dan kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka kehendak hamba selalu mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran selanjutnya yang bisa kita ambil dari tafsir surat Al-Insan ini adalah bahwa umat-umat yang mendustakan kebenaran itu Allah Ta'ala binasakan, dan ini merupakan sunnah Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hambanya. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah ini kita memasuki tafsir surat berikutnya, yaitu surat Al-Qiyamah. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ayahsabul insanu an lan najma'a 'idhamah. Bala qadirina 'ala an nusawwiya bananah. Ini adalah surat Al-Qiyamah. Dinamakan dengan surat Al-Qiyamah diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di ayat pertama, yaitu la uqsimu biyaumil qiyamah. Al-Qiyamah artinya adalah hari kebangkitan, hari kiamat, hari pembalasan. Dan surat Al-Qiyamah ini termasuk surat Makkiyah, yaitu surat-surat yang diturunkan di kota Mekah sebelum hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surat Al-Qiyamah ini memiliki 40 ayat. Memiliki 40 ayat. Dengan riwayat Hafiz an Asim. Karena dari satu qiraah dengan qiraah yang lain, jumlah ayat terkadang ada perbedaan, ya, terkadang ada perbedaan. Tapi yang kita baca atau mushaf yang kita baca di sini adalah riwayat Hafiz an Asim, yang mana dalam surat Al-Qiyamah ini memiliki 40 ayat. Taib. Kandungan daripada surat Al-Qiyamah ini atau maksud daripada surat Al-Qiyamah ini adalah untuk menampakkan kudrahnya Allah Ta'ala, kekuasaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam membangkitkan makhluknya dan mengumpulkan mereka pada hari kiamat. Dan ini adalah ciri khas surat Makkiyah. Ciri khas surat Makkiyah untuk menetapkan tentang keberadaan hari kiamat, untuk menetapkan keberadaan tentang hari pembalasan. Karena kebanyakan orang-orang musyrikin pada zaman jahiliyah itu tidak mengimani tentang hari kiamat. Dan mereka mengingkari hari kebangkitan. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat-surat Makkiyah sering sekali menetapkan serta membuktikan dengan berbagai macam bukti tentang keberadaan hari kiamat, tentang keberadaan hari kebangkitan. Dan bukti-bukti tersebut baik bukti secara akal, secara nakal, secara akal, secara nalar maupun secara fitrah. Semuanya itu Allah Ta'ala sebutkan. Ya. Taib. Qala Allah Ta'ala bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah. Maknanya aqsamallahu biyaumil qiyamah yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Allah Ta'ala bersumpah dengan hari kiamat, yaitu hari berdirinya manusia, bangkitnya manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan satu kejadian, yaitu hari kiamat. Ini menunjukkan tentang pentingnya kejadian tersebut, besarnya kejadian tersebut, dahsyatnya kejadian tersebut. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sesuatu dari makhluknya atau dari sesuatu dari ketetapannya, maka apa yang Allah jadikan sebagai sumpah tersebut merupakan sesuatu yang sangat penting yang harus diperhatikan oleh manusia. Seperti sumpah ke Allah Subhanahu wa taala dengan hari kiamat, kemudian sumpah Allah Subhanahu wa taala dengan malam, dengan siang, dengan matahari, dengan bulan, ya, dengan manusia, dengan tempat-tempat tertentu. Ini menunjukkan pentingnya hal-hal tersebut. Wa qala ta'ala la uqsim wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Maknanya wa aqsama bin nafsit thayyibah allati talumu sahibaha 'ala taqsir. Dan Allah Subhanahu wa taala juga bersumpah dengan jiwa yang baik. Jiwa yang baik adalah jiwa yang selalu menegur dirinya dikarenakan telah menyia-nyiakan fil a'mal as-salihah, dalam beramal soleh, wa ala fi'lil sayyi'at, dan menegur dirinya dikarenakan melakukan keburukan. Aqsama bihadzainil amraini. Allah Ta'ala bersumpah dengan dua hal ini. La yab'atsanna an-nasa lil hisabi wal jaza. Untuk menguatkan, untuk mentakkid bahwa Allah Ta'ala benar-benar akan membangkitkan manusia untuk hisab dan untuk hari pembalasan. Qala Allah Ta'ala ayahsabul insanu allan najma'a idhamah. Jadi dalam surat ini Allah Ta'ala bersumpah ketika ada suatu sumpah, ya, ini ada maksud dari sumpah tersebut. Mesti ada maksud dari sumpah tersebut. Sebagai contoh, ketika seseorang bersumpah demi Allah, kenapa dia bersumpah? Ingin menguatkan pernyataan dia, bahwa pernyataan dia itu benar-benar jujur atau benar-benar penting, atau menyatakan bahwa dirinya itu tidak bohong, bahwa ini adalah perkara serius, sehingga harus disertai dengan sumpah. Demikian juga ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dalam ayat ini adalah tujuannya untuk menguatkan dan menyatakan keseriusan Allah Subhanahu wa taala dalam menjelaskan tentang hari kiamat, bahwa hari kiamat itu benar-benar terjadi. Hari kiamat itu benar-benar akan ada. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayahsabul insanu allan najma' idhamah. Maknanya ayadhunnul insanu, apakah manusia mengira, menyangka allan najma' idhamah, bahwa kami tidak akan mengumpulkan tulang belulang mereka ba'da mautihi lil ba'thi, setelah kematian mereka untuk dibangkitkan. Ini adalah pertanyaan, yang mana pertanyaan ini adalah untuk mengingkari apa yang diyakini oleh orang-orang musyrikin, yang mana mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak beriman dengan keberadaan hari kiamat. Sebagian orang-orang musyrikin itu ketika Rasulullah SAW menyampaikan tentang keberadaan hari kiamat, mereka itu mengambil tulang belulang, diambil, kemudian dibawa ke hadapan Nabi SAW. Kemudian tulang belulang ini diremet sehingga menjadi hancur, lalu ditebarkan sehingga berterbangan kena angin. Orang musyrik ini mengatakan kepada Nabi SAW, apakah mungkin tulang setelah hancur lebur seperti ini dihidupkan lagi, dibangkitkan lagi? Ini orang-orang musyrikin. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala dijelaskan
tentang kudrah dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dalam membangkitkan manusia. Allah taala berfirman ayat setelahnya, bala qadirina ala an nusawwiya bananah. Bala sebaliknya, yaitu sebaliknya dari keyakinan orang-orang musyrikin. Naqdiru ma'a jam'iha ala i'adati atrafi asabihi khalqan sawiyan kama kanat. Kami berkuasa mengumpulkan mereka dan mengembalikan mereka dari ujung-ujung jari mereka. Mengembalikan penciptaan mereka secara sempurna sebagaimana sebelumnya. Maksudnya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah sebaliknya apa yang diyakini oleh orang-orang musyrikin, bahkan Allah Subhanahu wa taala berkuasa untuk mengumpulkan kembali jasad-jasad manusia yang sudah terurai untuk dihidupkan kembali dari mulai ujung-ujung jarinya. Nusawwiya bananah, ujung-ujung jarinya. Apa yang ada di dalam ujung jari kita? Nah. Coba dilihat jarinya masing-masing. Kuku, selain kuku, apa? Sidik jari. Setiap manusia di ujung jarinya mesti ada sidik jarinya. Di sini Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan sidik jari tersebut kepada pemiliknya. Mengembalikan kepada pemiliknya dengan artian bahwa manusia itu memiliki sidik jari yang khas setiap orangnya. Dan subhanallah ya, ini termasuk sebagian ahli tafsir dinyatakan sebagai i'jaz ilmi, mukjizat ilmu, mukjizat ilmiah yang ada dalam Al-Quran, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan manusia sesuai dengan apa? Bananah, yaitu sidik jari mereka. Yang mana ini tidak akan sama. Dan ini baru diketahui oleh manusia ketika abad 19 atau abad 18. Bahwa ternyata manusia itu memiliki sidik jari satu dengan yang lainnya nggak pernah ada yang sama. Bahkan sidik jari tersebut dijadikan sebagai alat bukti dalam beberapa kasus. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan dalam ayat ini, bala qadirina ala an nusawwiya banana. Nah, sebaliknya dari keyakinan orang-orang musyrikin, Allah berkuasa untuk mengembalikan penciptaan manusia dari ujung-ujung jarinya. Qala Allah Ta'ala bal yuridul insanu liyafjura amamah. Maknanya bal yuridul insanu biinkarihil ba'ts. Bahkan manusia menginginkan dengan pengingkaran mereka terhadap hari kebangkitan an yastamirra ala fujurihi mustaqbilan duna radi'in. Mereka terus-menerus melakukan kejahatan mereka tanpa ada satu hal pun yang mereka takuti. Ini adalah orang-orang yang tidak beriman dengan hari kiamat. Karena dengan keimanan terhadap hari kiamat, manusia akan merasa takut setiap ingin melakukan kejahatan, ingin melakukan kemaksiatan. Dia akan merasa takut bahwa semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak di dunia, maka akan dibalas di akhirat, dan pembalasan di akhirat lebih berat daripada pembalasan di dunia. Dan subhanallah ya, orang yang bermaksiat ya, khususnya orang-orang kufar, ketika bermaksiat itu selalu mengingatkan kawan-kawannya untuk tidak perlu memikirkan, tidak mempercayai dengan hari kebangkitan. Supaya apa? Ketika melakukan maksiatnya bisa loss. Paham ya? Bisa loss
tanpa beban. Beda dengan seorang muslim. Seorang muslim ketika melakukan maksiat memiliki beban. Apa bebannya? Hari kiamat. Sedangkan orang kafir ketika melakukan maksiat itu tidak memiliki beban hari kiamat. Karena mereka tidak beriman. Yang mereka khawatirkan hanyalah hukuman dunia. Makanya kalau kita lihat ya, orang-orang yang tidak beriman itu ketika melakukan maksiat ya, itu luar biasa kerasnya mereka dalam bermaksiat. Seolah-olah maksiat itu seperti orang makan dan minum serta bernafas, artinya nggak ada beban sama sekali. Beda dengan seorang muslim yang mesti memiliki rasa penyesalan. Qala Allah Ta'ala yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Maknanya yas'alu ala wajhi istib'ad an yaumil qiyamah mata yaqa'. Manusia yang tidak beriman dengan hari kiamat itu bertanya-tanya dengan nada meremehkan, dengan nada mencibir, dengan nada nyinyir tentang keberadaan hari kiamat. Kapan hari kiamat terjadi? Dari dulu ngomong hari kiamat nggak pernah ada. Ini adalah kata-kata yang diungkapkan dan diucapkan oleh orang-orang kafir dan orang-orang musyrikin sejak zaman Rasulullah SAW, dan sekarang mereka masih mengungkapkan, menyatakan, mengucapkan kalimat ini sama persis. Kapan hari kiamat? Mengingkari, tidak percaya dengan keberadaan hari kiamat. Qala Allah Ta'ala فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ. Maknanya hari kiamat ya, فَإِذَا تَحَيَّرَ الْبَصَرُ وَانْدَهَشَ حِينَ يَرَى مَا كَانَ يُكَذِّبُ بِهِ. Ketika penglihatan ini bingung dan tercengang tatkala melihat kejadian apa yang mereka dustakan. Ini kelak pada hari kiamat ya. Karena hari kiamat itu terjadi ketika di muka bumi ini tidak ada satupun orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Artinya hari kiamat hanya terjadi pada manusia-manusia yang kafir semuanya. Tidak ada satupun orang mukmin hidup ketika hari kiamat. Pada saat itu mereka kebingungan dan terkaget-kaget dengan datangnya hari kiamat. Ya. Jadi perumpamannya seperti ini. Sesuatu ya, orang tidak percaya terhadap suatu hal, kemudian suatu hal tersebut tiba-tiba muncul di hadapannya. Kira-kira apa yang terjadi? Kagetnya luar biasa. Ya. Seperti orang nggak percaya dengan keberadaan jin. Tiba-tiba malam hari pulang, nongol jin di depannya. Langsung kaget luar biasa ya. Besoknya kira-kira apa yang dia ungkapkan? Ternyata jin itu ada ya. Gitu loh. Itu kalau masih bisa hidup. Hari kiamat, ketika hari kiamat yang mereka dustakan itu tiba-tiba muncul di mata mereka, mereka ingin beriman sudah nggak ada kesempatan lagi untuk beriman. Wa khasafal qamar wa jumi'a syamsu wal qamar wa dhahaba dhau'ul qamar wa jumi'a jurmu syamsi wal qamar. Pada hari kiamat ketika cahaya bulan itu sirna, bulan dan bintang itu dikumpulkan jadi satu. Dikumpulkan jadi satu. Subhanallah ya. Keberadaan cahaya bulan itu adalah dari mana? Kalau secara ilmiah. Dari
pantulan cahaya matahari. Ya. Tapi ketika bulan dan matahari Allah Ta'ala jadikan jadi satu, kira-kira cahaya bulan terlihat nggak? Nggak akan terlihat, akan sirna cahaya bulan. Dan ini pada hari kiamat matahari dan bulan akan Allah Ta'ala jadikan satu. Wa jumi'a syamsu wal qamar. Qala Allah Ta'ala yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar. Maknanya yaqulul insanul fajiru fi dzalikal yaumi ainal firar. Pada hari itu ya, manusia mengatakan, manusia yang kufur, yang melakukan kejahatan itu mengatakan, kemana tempat lari? Kemana lari? Mereka nggak bisa lari, nggak akan bisa lari dan lepas dari hari kiamat. Dan ayat ini ya, adalah bantahan secara langsung kepada gambaran orang-orang kufar, orang-orang barat yang menggambarkan kiamat dan bisa apa? Lari selamat. Coba ya, ini mungkin waktu kita masih kecil atau melihat tayangan-tayangan film. Ya, orang barat itu kan menggambarkan dunia berakhir, tapi sebagian mereka bisa selamat. Ya. Ini dibantah oleh Allah Ta'ala sejak ribuan tahun yang lalu. Ainal mafar, kemana larinya? Mau lari ke langit, langitnya hancur. Mau lari ke planet yang lain bertabrakan. Subhanallah ya. Orang barat itu menggambarkannya. Bumi ini hancur. Entah hancurnya bagaimana, sesuai dengan apa? Kekufuran mereka. Kalau ahli iman, ahli Islam itu menggambarkan kehancuran bumi dunia ini sebagaimana yang digambarkan oleh Al-Qur'an. Sebagaimana yang digambarkan oleh Al-Qur'an. Sedangkan orang barat menggambarkan kehancuran dunia ini sesuai dengan bayangan mereka. Bumi hancur karena ada tabrakan dengan planet lain. Gambaran mereka seperti itu. Bumi hancur karena keberadaan polusi, ya. Kemudian kimia yang berlebihan sehingga menjadikan kehidupan di muka bumi ini musnah dan tidak bisa dihidupkan lagi. Dan mereka bayangkan dengan terjadinya perang nuklir dan semacamnya, sehingga ada radiasi di mana-mana, makhluk hidup nggak bisa hidup lagi. Di sini manusia mencari tempat hidup baru untuk menyelamatkan mereka. Maka digambarkanlah mereka membuat pesawat, membuat ya seperti apa yang mereka inginkan, seperti yang kita lihat. Sehingga mereka bisa selamat dari kehancuran dunia. Ini semuanya adalah gambaran yang sangat bertentangan dan sudah dibantah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam firman-Nya, dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar. Padahal ya, manusia memiliki kecanggihan yang luar biasa. Ketika hari kiamat, cuma satu kalimat yang mereka ucapkan, kemana kita lari? Sehebat apapun teknologi yang diciptakan oleh manusia, tidak akan bisa lari dari hari kiamat. Coba kita bayangkan, mau lari kemana? Mau lari ke dasar laut, lautan menjadi api. Mau lari keluar angkasa, langit hancur pecah. Mau lari ke planet baru, semua planet juga Allah Ta'ala hancur leburkan. Mau lari kemana? Makanya tidak ada kalimat yang terucap, hanya satu kalimat, yaitu ainal mafar, kemana larinya. Qala Allah Ta'ala kalla la wazar ila rabbika yawma idzinil mustaqar. Maknanya
La firara fi dzalikal yaumi wala malja'a yalja'u ilaihil fajir wala mu'tasama ya'tasimu bihi. Tidak ada tempat lari pada hari itu dan tidak ada tempat mengungsi, ya, yang dibuat mengungsi berlindung oleh orang-orang fajir, orang-orang kafir, dan tidak ada perlindungan satupun yang bisa melindungi mereka. Ya. Subhanallah, ya. Orang kafir dari lubuk hatinya itu sebenarnya mengimani hari kiamat. Ya. Meskipun keimanan mereka tidak sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Mereka tuh mengimani suatu saat bumi pasti akan hancur. Makanya mereka memikirkan apa? Cara untuk selamat dari kehancuran tersebut. Di sini dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak ada tempat lari, tidak ada tempat untuk mengungsi, tidak ada tempat perlindungan untuk bisa digunakan berlindung dari kehancuran hari kiamat. Ya. Wallahu taala alam. Karena sudah masuk waktu salat Isya, ana persilakan muadzin untuk berazan, kemudian kita lanjutkan beberapa ayat dari surat ini. Baik, kita lanjutkan beberapa ayat. Qala Allah taala ila rabbika yauma idzinil mustaqar. Maknanya ila rabbika ayyuhar rasul, kepada Rabbmu, kepada Allah Subhanahu wa taala wahai Rasul, fi dzalikal yaumil marji' wal masir, pada hari itu hari kiamat, tempat kembali dan tempat tujuan, lil hisabi wal jaza, untuk hisab perhitungan, wal jaza dan pembalasan. Qala Allah taala yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar. Maknanya yukhbirul insanu fi dzalikal yaumi bima qaddama min a'malihi wa bima akhara minha. Atau yukhbarul insanu fi dzalikal yaumi bima qaddama min a'malihi, pada hari itu manusia diberitahu apa yang telah mereka kerjakan dari amal-amal, wa bima akhara minha, dan dari apa yang tidak mereka kerjakan. Itu adalah hari hisab, hari perhitungan, ya. Kalau hari perhitungan kan disebutkan apa yang telah kamu lakukan, apa yang telah kamu ambil, apa yang telah kamu kerjakan. Semuanya dijelaskan dan dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kamu melakukan ini dan seterusnya. Setelah jelas manusia mengakuinya, baru tinggal pembalasan. Jika baik maka akan dibalas dengan yang lebih baik, dan jika buruk tidak akan dibalas kecuali dengan yang semisal. Qala Allah taala balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adhirah. Maknanya bal al insanu syahidun ala nafsih, bahkan manusia bersaksi atas diri mereka, haitsu tashhadu alaihi jawarihuhu, yang mana anggota tubuh mereka bersaksi atas diri mereka, bimaktasaba min itsmin, dari apa yang dia lakukan dari perbuatan dosa. Maksudnya bahwa Allah Subhanahu wa taala memberi kabar manusia akan apa yang mereka kerjakan di dunia. Dan yang memberikan kabar itu dan yang menjadi saksi tentang apa yang Allah kabarkan adalah anggota tubuh manusia itu sendiri. Lisannya dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak bisa berbicara. Maka berbicaralah kedua tangan mereka, kedua kaki mereka, anggota tubuh mereka, kulit mereka berbicara. Tangannya mengatakan, saya melakukan ini dan itu. Kakinya mengatakan, saya melangkah ke sana dan ke sini. Anggota tubuhnya sudah demikian bersaksi telah melakukan ini dan itu. Ketika Allah mengkabarkan, tangan kakinya menjadi saksi. Ya. Walau alqa ma'adhirah, maknanya walau jaa bi'adzarin yujadilu biha an nafsi annahu ma'amila su'an lam tanfa'hu. Meskipun manusia, ya, ngeles, beralasan dengan lidahnya mengingkari kalau pernah melakukan hal itu, tidak ada gunanya. Permisalannya itu gini,
Ya, pada hari kiamat. Manusia dengan kelincahan lidahnya membolak-balikkan fakta. Tapi semuanya bersaksi bahwa dia melakukannya. Ya, seperti orang dia di hadapan orang banyak, ya. Lalu makan atau minum. Setelah makan dan minum, ya, dia mengingkari kalau dia sudah makan dan minum. Semua orang meyakini, iya kamu itu habis makan dan minum. Enggak, saya enggak makan, enggak minum, enggak. Kira-kira bantahan tersebut berguna enggak? Enggak berguna. Selayaknya orang kalau ditangkap habis melakukan pencurian. Buktinya sudah ada semuanya. Dari mulai CCTV, yang tetangga kanan kiri yang melihat, ya, sidik jari, semuanya ada. Kemudian ditangkap di polisi. Kira-kira ketika dia bantah, ngotot, ngeyel, enggak mencuri sama sekali, apakah dipercaya? Polisi lebih percaya mana? Barang bukti. Ya. Itulah manusia. Manusia itu akan menggunakan lidah hanya untuk membela dirinya meskipun berdusta, berbohong. Ya. Dan itu yang akan terjadi pada hari kiamat. Yang menjadi saksi pada hari kiamat itu bukan orang lain, bukan malaikat, tapi anggota tubuhnya sendiri. Sampai lidahnya ketika dikunci, tangannya berbicara, kakinya berbicara, menjadi saksi. Kemudian lidahnya dilepas oleh Allah Ta'ala dan berbicara lagi. Lidahnya ini mencela tangan dan kakinya. Kamu ini tak bela-bela kok malah bersaksi dengan jujur. Disitulah alasan, ya, ngelesnya manusia itu tidak berguna. Walau alqa ma'adhirah. Ya, meskipun manusia walau ja'a bi'a'dharin, meskipun manusia datang dengan berbagai uzur, ya, yujadilu biha an nafsih, untuk berdebat membela dirinya, annahu ma'amila su'an lam tanfa'u, bahwa dia tidak pernah melakukan hal itu, apa yang dia debatkan untuk membela dirinya itu tidak berguna. Ya. Baik, ini adalah kondisi manusia, baik ketika di dunia, kondisi orang-orang kufar yang tidak beriman dengan hari kiamat, baik ketika di dunia mereka mengingkari hari kiamat, tidak percaya, ya, mengingkari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bahkan bertanya dengan nada nyinyir, kapan hari kiamat? Dengan nada meremehkan. Begitu mereka, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kondisi mereka pada saat terjadi hari kiamat. Mereka terkaget-kaget karena apa? Ternyata yang selama ini mereka ingkari tiba-tiba muncul di depan matanya. Kemudian kondisi mereka ketika hari kiamat, setelah dibangkitkan, masih ngeyel bahwa mereka tidak pernah melakukan kejahatan dan kemaksiatan. Tapi itu semuanya satu persatu dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dengan akal, ya, dengan hujjah akliyah, ataupun dengan saksi diri mereka sendiri. Ini loh sifat manusia. Di dunia enggak beriman dengan hari kiamat. Ya. Kondisi mereka ketika hari kiamat terjadi, mereka kebingungan, ini benar atau enggak? Enggak ada tempat lari. Ketika hari kiamat, ya, masih ngeyel kalau di dunia itu pernah melakukan ini dan itu. Subhanallah, ya. Orang kufur itu akan kufur terus dari dunia sampai hari kiamat. Beda dengan orang yang beriman. Orang beriman di dunia beriman dengan hari kiamat. Ya. Hari kiamat mereka jelas mengimani hari tersebut. Pada hari kiamat, hari hisab, orang mukmin mengakui kesalahannya. Sehingga dengan pengakuan tersebut Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa mereka. Wallahu taala alam. Kita cukup di sini, insyaallah taala kita lanjutkan ayat tafsir ayat berikutnya.
pada pertemuan berikutnya. Nas'alullah ta'ala bi asma'il husna wa sifatil ulya an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yardah. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tardah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru ta'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.